Dalam ruangan luas yang sebagai ruangan keluarga itu, terlihat seorang gadis dengan kaos besar ala rumahan. Dia tampak santai tiduran di sofa panjang yang menghadap langsung ke televisi menyala, yang menampilkan siaran film drama luar. Akan tetapi gadis itu bukan menikmati tontonan di layar televisi. Dia malah asik bermain game online di ponsel. Kenapa harus mati sih? Sial deh. Sisa satu nyawa lagi. Ocehan Matty di sela kesibukannya memainkan ponsel, sampai dirinya tak sadar akan kehadiran orang lain yang baru saja memasuki ruangan tersebut. Ceroboh, pintu depan kagak dikunci. Kalau ada maling yang masuk gimana lo? Teguran Felix seraya berjalan mendekati gadis yang terbaring di sofa itu. Tapi kagak ada kan? Sahutan Matty dengan pandangan mata tetap fokus ke layar ponsel. Melihat hal tersebut, Felix hanya bisa menghela napas pelan. Apa dia kagak tahu kecerobohannya itu sangat berbahaya? Bagaimana kalau orang jahat masuk di saat dirinya sendirian begini? Batin Felix sembari menjatuhkan tas ransel ke sembarang. Lalu secara tiba-tiba dia merunduk ke arah gadis itu sampai jarak antara keduanya sangat dekat. Kenapa? Lo mau apa? Kaget Matty menatap wajah lelaki yang dekat ada di atasnya itu. Ambil remote, jawab Felix sambil mengambil sebuah benda persegi yang memang benda itu berada dekat di bahu si Matty. Mati kan? Mana nyawa terakhir lagi. Nyebelin banget sih. Gerutuan Matty yang perhatiannya sudah kembali ke permainan game yang sedang dimainkannya. Setelah mengambil remote, Felix sengaja mengangkat kedua kaki Matty dan mendudukkan diri di sofa. Apa-apaan sih? Duduk di lantai saja sana. Kesal Matty menarik kakinya dari pegangan lelaki itu. Gak mau, dingin. Jawab santai Felix mulai menekan tombol di remote untuk memindahkan channel siaran di televisi. Sebal Matty dan dia dengan sengaja menumpangkan kedua kakinya di atas paha si Felix. Membuat lelaki remaja itu tersentak kaget lalu menatap terpaku pada kedua betis putih mulus yang ada di atas pahanya. Apa yang dilakuinnya? Ada titipan tuh dari fans. Karena kamar lo selalu dikunci, jadi gue taruh aja di bufet luar. Kata Matty yang sudah asik bermain ponsel lagi. Buat apa lo bawa? Buang aja. Ucap Felix dengan pandangan mata menatap layar televisi, walau pikirannya sudah kacau oleh karena situasi saat ini. Jahat banget sih lo. Mereka ngasih kado tuh ngeluarin uang dan tenaga. Dan lo dengan jahatnya tak menghargai sama sekali niat tulus mereka. Cerocos Matty menatap sebal. Tulus? Tersenyum kecut Felix. Melihat itu karena kesal Matty menendang-nendang kecil. Malah ketawa lagi. Harusnya lo terima kasih pada penggemar lo yang sampai memikirkan lo dengan membelikan hadiah. Merasakan gesekan pada bagian tubuh sensitif miliknya, Felix dibuat merinding oleh perasaan panas. Kacang, singkirin kaki lo. Ogah, lo aja yang minggir sana. Balas Matty menggerak-gerakan kedua kakinya itu yang tanpa dia tahu kalau gerakan tersebut telah mengenai hal sensitif milik lelaki. Felix menelan Salipah secara kasar seiring wajahnya berubah merah dan keringat mulai muncul di pelipis, menahan gejolak hasrat keinginan yang terbangun oleh gesekan pada miliknya, yang tanpa sadar dilakukan oleh gadis tersebut. Sialan, dia membuatku gila. Batin Felix mencoba menahan nafas. Kacang, singkirin kaki lo. Ogah, lo aja yang menyingkir dari sini. Ini tempat gue. Balas Matty masih dengan kaki bergerak-gerak dan menendang-nendang kecil. Sudah tak tahan lagi, segera Felix bangkit berdiri. Sialan. Umpatan dia dan menyambar tas ransel lalu beranjak pergi. Pergi juga kan? Dasar si jahat tak punya hati. Mentang-mentang populer disukai banyak cewek. Sok banget sih. Kalau mereka tahu pemberian mereka tak dihargai begini,
bakalan seperti apa perasaan mereka. Dasar si keriting tak tahu bersyukur. Ocehan Matty melirik pada punggung lelaki yang akan menaiki lingkupan tangga. Lalu kembali menatap ponsel melanjutkan bermain game. Sedangkan Felix yang sudah berada di lantai atas, secara kasar dia menutup pintu kamar dan melemparkan tas ransel ke sofa. Lalu mendudukkan bokongnya ke atas kasur. Si kacang. Geraman Felix mengusap wajahnya yang sudah merah padam. Ini bahaya. Dasar si ceroboh. Gue harus hati-hati. Gumam dia seiring pandangan matanya menatap ke bagian bawah yang sedang menegang. Beberapa saat kemudian, Felix kembali berjalan menuruni anak tangga yang tujuan dia hendak menuju dapur. Namun saat di akhir tangga langkah dia terhentikan ketika melihat Matty yang masih asik tiduran di atas sofa televisi membaca sebuah buku komik. "Cang, lo udah makan?" tanya Felix sembari berjalan mendekati sofa. "Udah tadi siang," balas Matty ketus. "Gue lapar, Cang," ucap Felix yang sudah berdiri di dekat sofa. "Ya tinggal makan aja, kenapa bilang ke gue?" balas Matty tanpa mengalihkan perhatiannya dari bacaan. Felix menjatuhkan bokongnya duduk di atas karpet dan menyandarkan punggung ke sofa di mana gadis itu baringan terlungkup. "Bikinin gue makanan dong," rengek Felix mencoba mengganggu gadis tersebut dengan menepuk-nepuk sampul buku yang sedang dipegangnya. "Ih, bikin sendiri aja sana, jangan ganggu gue," sembal Matty menghindar dan membalikkan badan memunggungi. "Emang lo sendiri kagak lapar?" "Enggak tuh," ucap Matty bersamaan dengan suara perut yang nyaring menandakan ingin diisi berkebalikan dengan ucapannya. Senyuman geli terulas di sudut bibir Felix. "Beneran tuh, gak lapar," goda dia menyindir. Emang dasar nih perut, gak bisa gitu sejalan sama mulut," rutuk Matty seiring wajahnya memerah malu. "Ayolah Cang, bikinin naskur telur," Felix kembali merengek. "Lo aja yang bikin apa? Kalau gue bisa, udah dari tadi gue bikin. Pesan makanan siap saja aja gih, gue lagi nanggung nih," malas Matty yang lagi asik membaca. Secara sengaja Felix menarik buku dari pegangan tangan gadis itu. Apa? Gue maunya naskur telur sekarang, bikinin. Atau semua buku komik di rak lo besok hilang," ancam Felix yang dalam sepersekian detik Matty dibuat terdiam menatap kesal. Karena Matty sendiri tahu kalau laki ini sudah berbicara yang berarti peringatan. Dan jika tak dituruti maka hal buruk itu pasti akan terjadi. Nyebelin. Iya deh, gue bikinin nih," kesal Matty sembari bangkit dari tiduran lalu menurunkan kedua kaki menapaki karpet, hendak beranjak. Namun suara bel pertanda ada seseorang di depan pintu utama menghentikan pergerakan mereka berdua. Matty dan Felix saling pandang. "Siapa Mal? Itu pasti Kak Damian," seru Matty secepat kilat langsung berlari menghampiri suara bel, meninggalkan si Felix yang masih termatung di tempat menatap tak terbaca. Sial, kenapa harus datang segala? Gumam Felix dan walau enggan dia ikut berjalan menyusul si Matty.